Syubhat pertama hampir selesai. Padahal ini ada 16. Kira-kira kalau dibaca semua bisa nambah 2 hari lagi kita. Padahal jadwalnya siang ini, sore dan malam. Maka kita harus mengambil jalan pintas. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua kita baca. Jadi kita akan membahas yang kira-kira menjadi sumber atau permasalahan utama yang menjadikan syubhat. Baik, tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah masalah bahwa anggapan mereka bahwa kita memahami jamaah hanya sekedar manhaj, tidak mewajibkan jamaah yang berbentuk. Lalu kita sampaikan tidak demikian. Dua hal tersebut testing ya. Dua hal tersebut sudah kita sampaikan di pertemuan di syubhat yang lalu. Lalu kita cermati di sini, kita ingatkan lagi yang menjadi kesalahan ya. Yang menjadi kesalahan adalah banyak sekali atau beberapa dalil pokok. Coba pakai yang ada aja, nggak ada kabelnya. Ada beberapa dalil yang oleh Jokam diartikan sebagai jamaah yang berbentuk. Dua dalil pokok yang menjadi dasar selama ini, dua-duanya adalah dalil untuk jamaah manhaj, yaitu tentang 73 golongan. Itu dalil jamaah manhaj. Lalu wayadullah ma'al jamaah man syadda syadda ilan nar, juga tentang manhaj. Berikutnya di sini halaman 7, menetapi Quran hati jamaah harus dalam bentuk beramir, berbaiat dan bertaat, bukan hanya jamaah manhajiyah, berdasarkan dalil. Dalilnya juga di sini diungkap berapa dalil? 3 dalil. Tadi sudah kita baca. Di sini terjadi kekeliruan. Yang pertama, kesalahan fatalnya, halaman 9 sudah kita baca tadi. Yang pertama, kesalahan fatal dalam memaknai alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqa talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Itu dipaksakan menjadi jamaah golongan ala Jokam. Lalu pengambilan tafsir dan syarah ya, pengambilan tafsir dan syarah, satu ujung atau sedikit tafsir diambil, begitu juga syarah, sehingga maknanya menjadi tidak sesuai dengan yang menyusun tafsir, yaitu Imam Tabari, dan tidak sesuai dengan penyusun tafsir Tuhfatul Ahwadi, halaman 10 sekarang. Berarti ta'dil hablillah dalam tafsir Tabari, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, halaman 10. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan 5 makna untuk lafaz hablillah.
Nih, yaitu al-jamaah, wa'tasimu al-jamaah berarti. Yang kedua, janji dan perintah Allah. Tetapilah janji dan perintah Allah. Lalu yang ketiga, Al-Quran. Tetapilah Al-Quran. Jami'an dengan bersama-sama. Yang 1, 2, 3. Yang keempat, ya kelima ya, tauhid. Tauhid kepada Allah. Tetapilah tauhid kepada Allah. Berarti jamaah ala Jokam justru menyelisihi ayat ini, karena mereka telah membentuk golongan firqah yang memecah belah dan memisai umat Islam. Sementara ayat tersebut memerintahkan untuk bersatu, berkumpul bersama-sama di dalam menetapi al-jamaah manhaj dan menetapi janji Allah perintah Allah atau Al-Quran atau tauhid atau Islam. Nah, ini yang kurang tadi nomor 5-nya Islam, yang di atas tadi nomor 5 Islam. Begitu juga kata-kata wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah. Ini dalam tafsir At-Tabari, kesimpulannya jangan berpecah belah dalam agama Allah. Jangan berfirqah-firqah dalam agama Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Dalam tafsir At-Tabari, jangan berpecah belah di dalam menetapi agama Allah, akan tetapi supaya rukun dan bersatu dalam mentaati perintah Allah dan Rasul. Makna kedua ada jangan saling bermusuhan dalam menetapi tauhid. Jadi kalau memang betul mengambil tafsir dari makna wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, seperti itu maknanya. Kenyataannya justru Jokam malah bikin firqah dalam agama. Ayat itu wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, dalam agama jangan bikin firqah-firqah, harus jadi satu. Itu dalam tafsir At-Tabari. Namun karena diambil sebagian terus dipaksakan diartikan bermakna bentuk, nah ini namanya kebohongan. Namanya kebohongan. Kalau mau lebih jelas nanti dibuka tafsir Tabarinya. Tapi ini sudah kita bahas di syubhat yang lama. Di sana sudah syubhat kedua yang dulu itu sudah diletakkan, sudah ditulis sak rujukannya lengkap di sana. Imam At-Tabari menyebutkan dua riwayat, halaman 11, dua riwayat hadis untuk menguatkan pengertian ini, yaitu tentang jamaah secara manhaj, tentang 73 golongan, nomor hadisnya 75, terus tentang kewajiban taat kepada Allah Rasul dan berjamaah secara manhaj. Jadi jelas dalam tafsir At-Tabari, ya, di sana Imam At-Tabari menguatkan pengertiannya bahwa yang dimaksud jamaah dalam ayat itu, dalam ayat ini, itu jelas mengarah kepada jamaah secara manhaj. Jadi itu Farraqu, janganlah kalian berpecah belah. Itu Imam At-Tabari menguatkan dengan dalil jamaah manhaj. Jangan berfirqah-firqah, artinya harus satu manhaj, itu. Jamaah versi Jokam, larangan wala tafarraqu, dilarang membentuk firqah-firqah dalam Islam, lalu jamaah pada kenyataannya membentuk golongan di antara umat Islam dan mengklaim, mengaku sebagai golongan yang paling benar dan paling baik, dengan menamakan dirinya sebagai jamaah yang satu, yang mana dijamin surga di antara 72 golongan yang pasti masuk neraka menurut mereka. Ta'dil makna al-jamaah dari ucapan Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir At-Tabari. Sekarang yang berikutnya pengambilan dalil, ya, dalam tafsir At-Tabari tentang kata-kata jamaah. An Abdillah fi qouli wa'tasim bi hablillah jami'an qala hablullah al-jamaah. Apa yang dimaksud ini? Yang benar adalah jamaah secara manhaj, bukan jamaah secara bentuk. Bukan. Seperti yang diterangkan dalam pernyataan di atas, bukan. Terbukti dari hadis-hadis ucapan Abdullah bin Mas'ud yang disitir oleh Imam Tabari dalam akhir tafsir ayat ini. Ini adalah kesalahan fatal Jokam karena mengambil
sebagian lafaz dari tafsir untuk pembenaran pemahamannya yang salah. Tafsir ayat yang tidak diambil secara utuh sehingga tidak sama dengan maksud penyusun tafsir, ini namanya apa itu? Disebut apa? Kebohongan. Diambil sebagian sehingga terus disalah artikan, nggak lengkap ngambil dalilnya. Ta'dil mana jamaah dalam hadis alaikum bil jamaah dari Syarah Tuhfatul Ahwadi. Di sana diterangkan alaikum bil jamaah ay al muntazima binasbil imamah. Maksudnya yang terorganisir dengan mendirikan kepemimpinan. Wa iyyakum wal firqah, dalam syarah disebutkan ihdaru mufaraqataha ma'amkan. Berhati-hatilah jangan memisahinya selagi memungkinkan. Syarah hadis ini dipaksakan oleh Jokam untuk dimaknai mendirikan jamaah di antara umat Islam dengan mengangkat imam golongan sebagaimana jamaah mereka. Ini adalah pengambilan sebagian syarah hadis semaunya sendiri untuk mencari pembenaran dan menyelisihi maksud dari penulis syarah hadis. Sedangkan lengkapnya syarah hadis bahwa yang dimaksud dengan jamaah yang terorganisir dengan mendirikan kepemimpinan adalah jamaahnya kaum muslimin yang terorganisir dengan mendirikan kepemimpinan tunggal, seperti diterangkan dalam lanjutan syarah berikutnya. Penulis Syarah Tuhfatul Ahwadi menyebutkan beberapa riwayat hadis yang menguatkan pengertian ini, yaitu barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa Islam dan memisai jamaah kaum muslimin, maka matinya seperti kondisi kematian jahiliyah. Yang kedua, hadis kedua itu hadis riwayat Muslim. Tetapilah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Tetapilah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, yang dimaksud imam dalam hadis ini adalah amir, pemerintah. Dalam riwayat Abil Aswad ada tambahan lafaz, dengarkanlah dan taatlah walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Begitu pula dalam riwayat Khalid bin Subayy dalam Tabrani, jika kamu melihat khalifah itu di dunia Islam disebut penguasa tunggal, penguasa utama, maka tetapilah dia walaupun dia memukul punggungmu. Maka jika tidak ada khalifah, larilah, beruzlahlah. Gini maksudnya. Ini kan diambil dari syarah Tirmidzi. Dalil alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Dalam syarah Tuhfatul Ahwadi itu bunyinya gini, al-muntazima binasbil imamah, yang terorganisir dengan adanya keimaman. Ini oleh Jokam dipaksakan menjadi imam golongan, padahal maksud dari Tuhfatul Ahwadi sendiri yang menyusun itu bukan imam golongan, itu amir khalifah yang dimaksud. Al-muntazima binasbil imamah ini khalifah, bukan amir golongan, bukan imam golongan di antara umat Islam, bukan penguasa ini maksud. Lah kenapa ini disalahartikan? Karena hanya diambil lafaz ini, terusannya syarah ini nggak diambil. Nah, ini bagian namanya tahrif atau takzib, berdusta atas nama pensyarah hadis, Baik, halas, mafhum. Lalu syarah berikutnya, qala at-Tabari was-shawab annal murada minal khabari luzumil jama'ah alladziina fi ta'ati man ijtama'u ala ta'mirihi faman nakatha bai'atahu kharaja minal jamaah. Itu yang diambil dalam teks aslinya sebagai dasar. Syarah hadis ini juga dipakai oleh Jokam untuk pembenaran jamaah dan keimaman mereka. Ini juga termasuk kesalahan fatal karena
Satu, ucapan Imam At-Tabari dipotong, tidak diambil secara utuh. Imam At-Tabari menyebutkan 3 definisi jamaah di antara para ulama. Jadi gini, ini diambil sebagai dasar terus dipotong sampai kata-kata kharaja anil jamaah, itu tok. Ambilnya dalam teks ini. Bisa konsentrasi ya, sambil makan nggak apa-apa, boleh. Cuman saya ingin menunjukkan di sini diambil sebagian syarahnya, terus salah dalam mengartikan, dipaksa untuk menjadi bermakna imam golongan. Dalam syarah ini sebenarnya Imam At-Tabari menyebutkan tiga makna dari jamaah. Yang pertama, wajib menetepi jamaah yaitu golongan yang paling besar, as-sawadul a'zam, berdasarkan riwayat Ibnu Sirin bahwa Abi Mas'ud pada zaman terbunuhnya Khalifah Utsman berpesan, tetapilah jamaah yaitu sawadul a'zam, karena Allah tidak mengumpulkan umat Nabi dalam kesesatan. Itu yang pertama yang diambil oleh Imam At-Tabari. Jadi pengertian jamaah zaman itu bergulir, itu yang ada yang mengartikan itu sawadul a'zam. Sawadul a'zam itu mayoritas umat muslim, itulah jamaah. Surun tepi itu. Yang kedua, jamaah adalah para sahabat dan ulama-ulama setelah mereka. Jadi jamaah yang dimaksud adalah para sahabat dan ulama-ulama setelah mereka. Yang ketiga, jamaah adalah ahli ilmu, karena mereka adalah hujjah Allah atas makhluk dan seluruh manusia. Dan seluruh manusia adalah pengikut mereka dalam urusan agama. Lalu Imam At-Tabari menyimpulkan bahwa definisi yang benar untuk lafaz al-jamaah dalam hadis ini, Imam At-Tabari hanya menyimpulkan dalam lafaz ini, tidak menerangkan hadis lain. Alaikum bil jamaah wa iyyakumal firqah, adalah menetepi jamaah. Jamaah yaitu orang-orang yang mentaati seseorang yang mereka sepakat mengangkat dia sebagai amir. Barang siapa yang merusak baiatnya, pengukuhannya terhadap amir, maka berarti dia keluar dari jamaah. Dalam riwayat hadis diterangkan bahwa ketika manusia umat Islam tidak memiliki imam tunggal, mereka berpecah belah menjadi beberapa golongan dengan pemimpin masing-masing, maka jangan kamu ikuti seorang pun dalam firqah-firqah tersebut. Pisailah semuanya jika kamu mampu, karena dikhawatirkan jatuh dalam keburukan, kekacauan. Ini semua diterangkan dalam syarah yang sudah ditulis tadi, halaman 13 atas itu. Jadi kalau diambil lengkap seperti itu, kesalahannya di mana? Di sini makna al-jamaah diambil yang paling akhir, yang terorganisir dengan terbentuknya imam, lalu dipaksa menjadi imam golongan. Padahal maksud dari Imam At-Tabari bukan imam golongan, maksudnya adalah khalifah, penguasa itu imam penguasa maksudnya. Jadi berarti bohong apa salah? Dua-duanya. Pertama, salah karena memaksakan makna. Yang bohong, bohongnya itu karena tafsirnya Imam At-Tabari nggak diambil semua, diambil sebagian tok, diambil sebagian saja. Kesimpulan dari ucapan Imam At-Tabari dalam syarah hadis di atas adalah menetepi jamaah umat Islam dengan kepemimpinan yang tunggal dan meninggalkan firqah-firqah atau golongan yang berpecah belah dengan kepemimpinan masing-masing. Sementara Jokam justru membuat firqah, yaitu membentuk golongan dengan keimaman tersendiri dan memisai jamaah umat Islam yang sudah memiliki pemimpin tunggal yang muslim. Itu kesimpulannya. Nah, ini dari syubhat pertama. Kemudian syubhat kedua ini dinyatakan, nomor 2 ya, mereka mempunyai pengertian bahwa jamaah yang dilaksanakan oleh HN, HAD, HAZ, paham tak? Haji, dianggap sebagai komunitas seperti perkumpulan atau organisasi atau partai.
Kita takdil dulu kalimat ini. Yang jamaah yang dibentuk oleh Jokam jelas bukan partai, bukan. Jamaahnya itu bukan partai. Dan bukan organisasi. Jamaah yang disembunyikan itu bukan organisasi, bukan. Siapa yang bilang organisasi? Kecuali organisasinya, nggak usah disebut, sudah tahu semua. Kecuali organisasinya, yaitu memang organisasi, tapi yang di dalamnya yang dibitonahkan itu, yaitu ya bukan partai, yaitu bukan organisasi. Jadi kecuali organisasinya yang sengaja dibentuk untuk merahasiakan keimamannya Jokam. Jamaah Jokam adalah jamaah sebagian dari umat Islam, dan imamnya juga dikukuhkan hanya untuk khusus hanya khusus untuk jamaah mereka, bukan jamaatul muslimin dan imamnya, juga bukan imamnya semua orang Islam. Jadi bukan yang dimaksud dalam hadis jamaatul muslimin wa imamahum, juga bukan imamnya semua orang Islam. Ini sungguh sesuatu yang nyata dan otentik, tidak bohong dan tidak mengada-ngada. Jika kenyataannya demikian, kenapa tidak mau dikatakan sebagai sebuah komunitas atau perkumpulan? Jadi kenyataannya itu ya bukan jamaatul muslimin, ya bang, enggak? Bukan jamaah seluruh orang Islam. Terus imamnya juga bukan imamul muslimin. Berarti kan imam golongan jamaah sebuah golongan dari umat Islam. Ini bahasanya komunitas apa bukan? Kalau kenyataannya begitu, kenapa nggak mau dikatakan komunitas? Kalau nggak mau dikatakan komunitas, ya paling tidak minimal sekarang dibuka, diseminarkan, dibuka kepada semua umat Islam. Ini loh imam kalian, inilah imamul muslimin. Ayo diajak semua, ayo ngaji ke sini, 5 bab semua ke sini. Sedekah isrud ke sini semua. Dicoba, kalau mau semua ya berarti bisa disebut imamul muslimin kalau mau. Tapi kenyataan memang itu sebagian dari masalah. Bahasa komunitas itu apa? Komunitas kelompok, suatu kelompok kan gitu. Nah, terus ada kata-kata berikutnya, kepahaman kita katanya, jamaah yang dilaksanakan oleh Bapak HN dan Bapak HD, Bapak Az, ini adalah jamaah beramir dan bertaat dengan tujuan semata-mata ingin masuk surga, selamat dari neraka. Jamaah dengan beramir, berbaiat dan bertaat adalah bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jadi jamaah bukan komunitas, juga bukan partai. Terus maunya apa? Bukan partai, oke. Bukan organisasi, oke. Bukan komunitas, bukan ya, terus apa ngarane? Maunya apa? Oke, kita takdil. Memang jamaah dengan beramir, berbaiat dan bertaat adalah bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, namun bukan jamaah yang dibentuk memisai umat Islam yang lain, lalu mengaku sebagai jamaah yang paling benar, wajib masuk surga, sedangkan muslim lainnya adalah firqah, wajib masuk neraka. Bukan itu yang dimaksud. Itu. Perintah berjamaah dengan beramir, berbaiat dan bertaat dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah perintah kepada semua umat Islam dan orang-orang iman agar menjadi satu jamaah dengan pemimpin yang tunggal. Nih. Jadi perintah wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu itu kepada siapa? Seluruh orang iman kan? Dalam ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa, mati Islam, terus wa'tasimu bihablillah. Kalian semua supaya berpegang teguh terhadap agama Allah ini jami'an, bersama-sama. Semua ya ayyuhalladzina amanu. Itu. Pada kenyataannya jamaah bentukan Jokam justru memperbanyak firqah di dalam Islam. Mengerjakan sesuatu dengan niat semata-mata ingin masuk surga selamat dari neraka itu harus memang. Akan tetapi jika dikerjakan tidak sesuai dengan sunnah, maka juga raddun, juga ditolak dan bukan ibadah.
Adapun dalil-dalil yang menjelaskan jamaah sebagai bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ini balik lagi dalilnya tetap ini lagi. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Ini kesalahan yang terus-menerus dipertahankan Jokam, yaitu salah dalam mengambil dan mengartikan dalil. Dalam mengartikan dalil tidak sesuai dengan arti dari lafaz secara bahasa, tidak sesuai dengan arti dalam syarah-syarah hadis yang disusun oleh para ulama, dan tidak sesuai dengan penjelasan para ulama salaf, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ini kesalahan di mana terus letak kebenarannya? Secara bahasa ya salah, secara syarah-syarah ya nggak sesuai, secara penjelasan ulama zaman dulu ya juga salah, Arti yang benar ini diulang lagi, wa'tasimu bihablillah seperti tadi. Arti yang benar alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah adalah tetapilah jamaah umat Islam dengan kepemimpinan tunggal, dan jauhilah berpecah belah memisai jamaah umat Islam yang sudah memiliki kepemimpinan tunggal. Terus arti yang benar dari talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Jadi ini dalil dipakai oleh Jokam bahwa bentuk jamaah berimam itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dalil terakhir ini yang dipakai, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Tapilah jamaahnya orang-orang Islam dan imam mereka. 3 dalil di atas memang menjelaskan perintah Allah untuk menetapi jamaah dan melarang firqah, namun bukan jamaah dan imam golongan ala Jokam, bukan. Jokam salah dalam mengartikan dalil-dalil tersebut. Sangat jelas dalil-dalil di atas justru melarang bentukan jamaah ala Jokam, karena pada kenyataannya jamaah ala Jokam adalah firqah dalam Islam yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Berdasarkan dalil-dalil di atas itu juga, itu bukan hujjatun lahum, tapi hujjatun alaihim. Kalau diartikan dengan benar. Kalau diartikan dengan salah, ya itu ya orang awam nggak paham di bawah, nggak ngerti. Itu bukan hujjatun lahum, bukan hujjah untuk kebenaran mereka, bukan. Justru hujjah menyalahkan mereka. Kalau diartikan dengan arti yang benar. Tayyib, yang kedua dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban berbaiat. Ini juga syubhat lagi. Berbaiat kepada imam adalah, jadi di sini mengatakan dalil baiat itu, wajibnya baiat itu ini dalilnya. 1. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Benar enggak ini? Kita takdil sekarang. Benar enggak menggunakan dalil ini bahwa jamaah yang dipraktekkan oleh Jokam itu adalah kewajiban ibadah? Dalilnya ini. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ayat ini menceritakan kejadian baiat Ridwan. Baiat Ridwan yaitu baiat yang dilaksanakan oleh Rasulullah di kawasan Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Ketika beliau dan para sahabat hendak melaksanakan umrah, lalu ditahan oleh orang-orang kafir, tidak boleh masuk ke Mekah. Beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan pesan kepada pemimpin-pemimpin Mekah bahwa beliau datang ke Mekah bukan untuk berperang, akan tetapi untuk melaksanakan umrah. Karena Utsman bin Affan tidak kunjung kembali dan dikabarkan dia telah dibunuh, maka Rasulullah membaiat para sahabat sanggup berperang sampai mati. Isinya gitu. Tafsir riwayat hadis dan tarikh terlampir di belakang yang mau baca panjang itu. Jadi sababun nuzulnya atau cerita kisah ayat ini itu terjadi di tahun 6 Hijriah di kawasan Hudaybiyah, Baiat Ridwan. Baiat Ridwan itu menjanji sahabat ini melihat makna dan kisah ayat tersebut, maka tidak benar jika ayat ini dijadikan dasar wajibnya berbaiat kepada imam ala Jokam. Karena kejadian Baiat Ridwan bukan baiat pengukuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam atau janji ru'yah kepada Rasulullah yang bunyinya sami'na wa ata'na mastata'na. Bukan itu.
seperti baiat dipraktekkan oleh Jokam kepada imamnya. Akan tetapi kejadian baiat Ridwan itu hanya untuk menguatkan kewajiban berperang melawan orang kafir. Berarti salah nggak ngambil dalil ini? Salah. Sababun nuzulnya nggak cocok, istimbat hukumnya juga nggak benar. Jadi ayat ini menceritakan kejadian baiat Ridwan di mana pada saat itu Nabi membaiat orang-orang Islam yang berkumpul di Hudaybiyah yang asalnya niatnya mau umroh karena dicegah, dan Khalifah Utsman dikabarkan dibunuh. Ayo kita harus perang sekarang, bukan umroh. Akhirnya dijanji perang sampai mati. Nah ini dibikin dasar wajibnya berbaiat seperti Jokam. Bener apa enggak? Salah. Enggak bener. Beda jauh, beda banget. Ini sudah orang-orang Islam dan ini untuk perang. Untuk berperang karena Utsman sudah dibunuh. Nah ini baiatnya Jokam kan mengangkat bapak sebagai imam saya, terus saya sebagai jamaah bapak netepi 5 bab kan gitu kan. Tuh sami'na wa ata'na mas tatona, oke deal jadi. Nah. Tuh, lah kok pakai dalil ini terus gimana? Dari mana ngambilnya? Nah itu. Nggak cocok, sababun nuzulnya juga nggak cocok, apanya nggak cocok. Terus ada lagi, adapun dalil-dalil yang menjelaskan jamaah sebagai bentuk ibadah yang berikutnya apa? Dalil kedua, waman mata walaysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ini dalil yang sangat mengerikan selama bertahun-tahun, ya kan? Nah, sampai sekarang tetap begitu pertanyaan. Coba DWA sampean yang kata sampean doi imam mau pora. Nah itu, wong mati tidak ada ikatan baiat maka dia mati jahiliyah. Kita luruskan. Hadis ini ada sababul wurudnya. Sababul wurud itu sebab musabab diungkapnya hadis ini. Ketika Abdullah bin Muti, tokoh muhajirin di Madinah, mencabut baiat dari Yazid bin Muawiyah, khalifah penguasa kedua dari Bani Umayyah. Buka sejarah. Setelah Khalifah Ali, Hasan bin Ali 6 bulan. Setelah Hasan bin Ali diserahkan kepada Muawiyah. Nah, disitulah mulai kekhilafahan Banu Umayyah. Setelah Muawiyah gantinya Yazid bin Muawiyah. Pada saat Yazid bin Muawiyah ini terjadi fitnah. Nah, disitulah termasuk Abdullah bin Muti, tokoh muhajir yang tinggal di Madinah, itu mencabut baiatnya. Artinya mencabut baiatnya semua ngakoni, tidak mau mengakui bahwa Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, sebagai penguasa saat itu. Pada saat itulah Abdullah bin Umar mendatangi dan menasehatinya supaya tetap mentaati khalifah, jangan memberontak dan jangan membatalkan kepemimpinannya. Itu makna cabut baiat. Jangan berontak, jangan mencabut ketaatan, ya, tetap mengakui dan mengukuhkan sebagai pemimpin. Lalu Abdullah bin Umar menyebutkan dasar dalil ini. Dasar dalil ini, barang siapa yang mencabut ketaatan maka tidak ada alasan baginya pada saat bertemu Allah pada hari kiamat, dan barang siapa yang mati di lehernya tidak ada ikatan tali baiat, maka matinya seperti kondisi kematian jahiliyah. Melihat mana itu hadis lengkapnya silakan dibaca sababul wurudnya. Melihat makna hadis di atas secara lengkap dan sababul wurudnya, maka tidak benar jika hadis ini dijadikan dasar oleh Jokam untuk wajibnya berbaiat kepada Imam ala Jokam, karena Ibnu Umar sendiri yang meriwayatkan hadis ini menggunakan hadis ini untuk menasihati Abdullah bin Muti agar tidak mencabut ketaatan atau baiat dari Yazid bin Muawiyah. Siapa Yazid bin Muawiyah itu? Sebagai khalifah, penguasa tunggal yang resmi, bukan pemimpin golongan ala Jokam yang bukan penguasa dan tidak resmi, sembunyi dan bi'ona. Jadi nggak bisa pakai dalil ini. Waman mata walaysa fi unuki bai'atun mata mitatan jahiliyah, itu nggak bisa. Hadis ini waktu itu oleh Ibnu Umar yang menceritakan hadis ini, itu digunakan untuk khalifah penguasa, yaitu Yazid bin Muawiyah, bukan untuk imam golongan yang tersembunyi, bukan. Jadi salah ngambil dalil.
keliru ngambil dalil, nggak berhak ngambil dalil ini, nggak berhak. Dalil ketiga, kalau masalah mati jahiliyahnya sudah di syubhat yang dulu. Ada yang ingat maksudnya apa? Bukan mati kafir, mati jahiliyah ini. Mati seperti kondisinya orang-orang jahiliyah yang dalam keadaan kacau, dalam keadaan tidak punya pegangan satu pemimpin. Artinya dalam kondisi berbahaya. Bisa-bisa orang itu karena nggak ada pemimpin ya kacau, ya bisa juga dia kepleset tidak bisa menetepi kebenaran. Tapi hanya segitunya, nggak dimaknai mati jahiliyah kayak kafir Mekah terus kekal di neraka, itu salah mananya. Tapi sudah itu. Dalil ketiga yang dipakai, man baya'a imaman fa'atahu safqata yadi wa samrata qalbi falyuti'hu mastata'a. Siapa yang berbaiat kepada imam lalu dia memberikan jabat tangannya dan buah hatinya rela, maka hendaklah dia taat pada imam itu selagi dia mampu. Fa in jaa'a akhar yunazi'u fadribu raqabatal akhar. Ini dipakai oleh Ustadz di Malang ini. Ustadz PPM Malang. Ada rekamannya di YouTube itu. Namanya siapa tuh? Aziz siapa itu. Dalil ini katanya halal itu. Dibunuh itu orang-orang itu. Fa in jaa'a akhar yunazi'u, kalau ada orang lain datang ingin mencabut itu, fadribu raqabatal akhar. Maka penggal saja leher yang lain. Benar enggak ini dijadikan dalil baiatnya jamaah golongan? Ta'dil alur cerita lengkapnya sababul wurud hadis ini, Abdurrahman diceritai oleh Abdullah bin Amr tentang hadis ini. Barang siapa yang telah berbaiat ila akhirih, melihat cerita, silakan dibaca. Ini lengkapnya makna hadis, Melihat cerita lengkapnya hadis ini, maka hadis ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengesahkan imam golongan ala Jokam. Karena sahabat Abdullah bin Amr dan muridnya Abdurrahman memahami hadis ini untuk imam yang berkuasa seperti Muawiyah dan Ali, bukan untuk imam golongan yang tidak memiliki kekuasaan dan tersembunyi alias bitona. Jadi perawi hadisnya namanya Abdurrahman, kemudian sahabatnya namanya Abdullah bin Amr, menggunakan ini seputar kekhalifahan Ali dan Muawiyah. Pertanyaannya, Khalifah Ali dan Muawiyah itu tersembunyi apa terbuka? Imam golongan apa imamnya khalifahnya semua umat Islam saat itu? Itu berarti dudu dalile, bukan. Nggak boleh diperkosa, dalil nggak boleh diperkosa. Bisa terjadi zina itu. Namanya pemaksaan dalil, salah tempat itu. 3. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya taat. Nih, dalam syubhatnya ditulis berdasarkan dalil apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nih, sudah biasa ini dalil ini. Nah, berarti yang diambil apanya ini? Wajib taat kepada imam. Imam Jokam, apa yang diambil? Wa ulil amri minkum. Sekarang kita luruskan, ulil amri dalam ayat ini bermakna orang-orang yang berkuasa atau berhak memutuskan dan memerintahkan sesuatu. Dalam beberapa rujukan tafsir maksur seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Tabari, dari hadis marfu atau dari para ulama, sahabat tabi'in atau ulama-ulama masyhur yang lain, menjelaskan bahwa yang dimaksud ulil amri diantaranya adalah para umara, orang-orang yang berkuasa, berhak memerintah, dan para ulama ahli ilmu dan ahli fikih. Umara harus ditaati karena mereka yang berkuasa dan berhak mengatur serta memerintah rakyatnya. Sedangkan ulama harus ditaati dalam masalah syariat agama karena mereka yang memahami dan menguasai syariat, serta Allah memerintahkan mentaati mereka dalam hal fatwa agama, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika dalil ini dimaknai dengan benar secara bahasa dan sesuai dengan hadis-hadis marfu dan penjelasan dari para ulama yang muktamad,
ucapannya bisa dijadikan hujah, maka tidak benar jika dalil ini dijadikan dasar wajibnya taat kepada imam golongan yang bitonah. Jadi wa ulil amri minkum ini kalau dipakai dasar untuk imam bitonah itu nggak benar. Nah, kan memaknai itu kan pertama secara bahasa ulil amri, maknanya uli, kang duweni, yang mempunyai al-amri, perintah, keputusan, yang berhak menguasai, yang berkuasa, memegang, mengatur, memerintah. Bahasa di sini pemerintah, penguasa yang berhak. Lah ini kalau tersembunyi haknya di mana? Siapa juga yang mengangkat, kan gitu pertanyaannya. Terus itu satu secara bahasa, yang kedua secara rujukan hadis marfu, ucapan para ulama, nggak ada satupun yang memaknai ulil amri untuk imam golongan, nggak ada. Penguasa atau ulama, cuman penguasa ini sifatnya umum karena mereka berhak mengambil kebijakan untuk rakyatnya. Kalau ulama khusus dalam masalah syariat agama, ulil amri tapi urusan agama. Karena Allah memerintah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sama seperti di Saudi sekarang, urusan ilmu, urusan syariat itu serahkan kepada, kalau di sana majelis ulama, kibar ulama. Kibar ulama. Sana ada. Jadi ulama-ulama dikumpulkan yang top-top itu ada ketuanya. Dulu seperti Bin Bas, kemudian habis itu ya kalau saya Soleh Fauzan, saya Utsaimin itu anggota, tapi kibar ulama anggota. Itu orang-orang top semua. Masalah syariat agama serahkan kepada mereka. Masalah pengaturan rakyat secara umum itu ada di tangan penguasa. Itu mana ulil amri. Silahkan satu pun tafsir datangkan. Kalau mana ulil amri ini bermakna imam golongan yang tersembunyi, datangkan. Tuh katanya Pak Jenderal tadi kan gitu, ayo datangkan ke sini. Nah, nggak usah ke sini, jauh sekali. Ayo kita datang juga mau. Anak, apakah pas kalau daerahan timur boleh? Di depan semua ya, di semua pengajian. Nanti kita sebutkan. Yang penting fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Harus pakai dalil. Dalil kedua, babnya harus taat. Bunyinya gini. Yang dipakai ini, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Jelas ya maknanya? Jelas bagi yang sudah paham. Sudah nggak jelas tidur juga, wah ini mimpin nanti. Ini intinya taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah, taat kepada amir sama dengan taat kepada Nabi. Sebaliknya menentang Nabi, menentang Allah, menentang amir, menentang Nabi. Itu. Kita luruskan, benar nggak ini dalil ini? Dalam kutubus sittah seputar hadis ini terdapat 3 lafaz. Bunyinya al-amir, wa mayyutil amir, atau amiri, mayyuti amiri. Mana atau amiri, amirku Nabi katanya. Terus ada al-imam, mayyutil imam. Dari 3 kamu. Nggak ada. Karena pada zaman Nabi dan sahabat tidak terdapat imam golongan kecuali wakil dari pemerintah, wakil dari imam a'zam, penguasa tinggi, penguasa tertinggi. Sehingga ketika Nabi atau para sahabat menyebutkan bahasa amir, imam, apalagi tadi amiri, maka pastilah yang dimaksud adalah khalifah, penguasa atau kepala pemerintahan. Itu bahasa kita. Berikut lafaz-lafaz hadis dari Rasulullah dari Sahih Bukhari, Muslim dan Sunan Ibnu Majah, yaitu lafaznya ada al-amir, ada amiri, ada al-imam. 3 lafaz ini ya, 3 lafaz ini di zaman Nabi, di zaman para sahabat tidak ada yang bermakna memaknai imam golongan, enggak ada. Mesti dia penguasa, khalifah maknanya. Jadi artinya yang taat kepada penguasa, khalifah, maka sama dengan taat kepada Rasulullah. Sampai taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Itu. Bagaimana ayyuhan nu'as, hal fahimtum? Alhamdulillah. Sambil ngantuk-ngantuk dikit. Nah.
Ya pokoknya itulah padha karo tulisannya buku lah keterangannya. Nah. Syubhat ketiga, mereka mengatakan gini, mereka mempunyai pengertian ulil amri adalah ulama atau ahli ilmu, bukan keimaman. Nah, mantap itu. Wah, ini gimana ini? Ulil amri kok dimaknai ulama saja, bukan keimaman. Keimaman nggak wajib ditaati nih nanti. Nah, kita luruskan. Benar nggak? Kita bilang benar. Memang makna ulil amri menurut sebagian ulama, sahabat, tabi'in dan lain-lain adalah para ulama ahli ilmu. Namun ini khusus dalam kaitannya dengan masalah fatwa atau syariat agama. Karena Allah memerintahkan untuk bertanya dan mentaati para ulama. Dasar dalilnya sudah dimuat tadi di atas. Fasalu ahla dzikri dan seterusnya. Dan memang ulil amri bukan bermakna keimaman golongan tersembunyi seperti keimaman yang dibentuk oleh Jokam. Memang bukan itu. Tidak ada satu rujukan pun dari para ulama yang menjelaskan demikian. Nih, jadi kita benarkan. Ini kata mereka ini seenaknya sendiri gitu. Nah, mungkin gitu kalau jelaskan. Katanya itu ulil amri mananya ulama bukan keimaman. Maka kita bilang iya memang begitu. Rujukannya ya begitu dan bukan keimaman golongan. Kalau mau dimaknai keimaman itu keimaman penguasa, bukan keimaman golongan. Tuh. Terus ada kata-kata lagi, kepahaman kita yang dimaksud ulil amri adalah amir dan wakil-wakilnya beserta ulama. Dijelaskan dalam tafsir Tabari di bawah ini, bla 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 banyak. Dari dalam tafsir Ibnu Katsir, bla 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 banyak. Wah, hebat nih sekarang. Sejak kapan nih pakai tafsir? Sejak daerahan ini. Ya, tapi ya kita husnudzon ya. Alhamdulillah sudah mulai sedikit ada perubahan. Ini buktinya. Enggak ada tulis itu, ada di naskah aslinya, silakan kan sudah ada di grup itu. Berdasarkan tafsir Tabari. Wah, yang di bawah itu. Wah, ahli tafsir semua nih di atas nih. Tafsir Tabari ya. Nah, wah Ibnu Katsir padahal belum asrama, nggak jadi asramanya kok jadinya kok oke banget ini sekarang. Tapi lumayan sudah ada suara tafsir. Cuman perlu kita takdil. Pengambilan dalil dari dua tafsir di atas tidak sempurna karena tidak diambil secara utuh dan lafadz yang diambil juga disalah artikan, yaitu lafadz al-umara, al-wulad dan amiri diartikan amir golongan sebagaimana amirnya Jokam. Padahal jika dibaca tafsirnya secara utuh dimaknai dengan benar secara bahasa dan mengikuti mangkul, dah kita ngalai bahasa mangkul kita pakai, atau maksur dari para ulama, maka makna dari lafaz-lafaz tersebut adalah amir pengatur yang berkuasa, bukan amir golongan yang bitonah. Nih, jadi ini ngambilnya tafsir itu diambil sak comot, sak penggal gitu diambil terus diartikan sendiri, nggak utuh ngambilnya. Begitu pula ulil amri bermakna para ulama. Ini juga benar karena sangat jelas rujukannya dari para ulama. Ada 4 makna ulil amri yang disebutkan dalam tafsir Tabari. Di situ yang diambil cuma sebagian. Dalam tafsir Tabari ada 4 makna, yaitu umara, para penguasa, para amir, para penguasa. Kemudian ahlul ilmi wal fikih, ahli ilmu dan fikih itu juga ulil amri. Ada juga riwayat ulil amri itu sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Ada juga ulil amri itu Abu Bakar dan Umar. Nah, pilihan yang benar menurut Imam Tabari adalah makna yang pertama, yaitu umara dan wulad. Imam At-Tabari memilih makna umara dan wulad. Wulad itu bukan ulad ya. Wulad itu wali, pengatur, pemerintah kalau sekarang. Namun pilihan ini bukan artinya menafikan atau menolak pilihan makna bagi ulama lain. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyebutkan dan memilih 2 makna ulil amri, yaitu umara dan ulama. Naskah tafsir sudah dimuat dalam lampiran Syubhat kedua nomor 3 dalil pertama depannya. Baik, syubhat keempat.
Mereka mempunyai kepahaman bahwa jamaah kita ini firqah. Dari awal sudah kita bilang ya. Itulah buktinya. Dia nggak tahu tafsir syubhat keempat. Ini sekarang saya bahas syubhat keempat. Mereka mempunyai kepahaman bahwa jamaah kita ini firqah karena membentuk keimaman sendiri tanpa kesepakatan seluruh umat Islam di Indonesia. Ta'dil. Iya betul. Nah, ini mestinya ditebeli ini. Iya betul firqah. Pas, nggak salah lagi. Nah, ini sebenarnya ini bahasa lisan ini. Tapi ben mantep ya ditulisnya di tulisan bahasa lisan. Ini bukan bahasa tulis. Iya tenan pancene. Firqah pas aja, ora kacek. Nggak salah lagi. Kenapa? Karena jamaah yang dibentuk oleh Jokam adalah jamaah sebagian golongan di antara umat Islam yang memisahkan diri dari umat Islam. Golongan seperti ini dalam bahasa Arab disebut apa? Firqah. Dan dalam memisahkan diri sendiri. Kan gitu toh prakteknya. Sampai hidup nggak punya alam kecuali itu. Nggak ada alam lain. Nyuplik itu. Besok masuk surga nyuplik di pojokan. Nyuplik. Apa no dalile? Wong surga itu rame orang yang masuk ke surga. Sahnya keimaman di antara kaum muslimin tidak harus disepakati seluruh umat Islam. Akan tetapi cukup disepakati dan dikukuhkan oleh tokoh-tokoh Islam yang berhak memutuskan dan membatalkan suatu kebijakan untuk rakyat. Disebut dalam bahasa para ulama masyhur ini, kalimat ini, ahlul halli wal aqdi. Ya, ahlul halli wal aqdi. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar dan kawan-kawannya ketika membaiat dan mengukuhkan Abu Bakar sebagai khalifah. Pada saat itu semua tokoh-tokoh Islam ahlul halli wal aqdi, baik dari golongan muhajirin dan ansar, pada akhirnya setuju dan sepakat untuk membaiat dan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah penguasa tunggal. Sedangkan seluruh umat Islam yang berada di luar Madinah sudah diwakili oleh tokoh-tokoh Islam ahlul halli wal aqd yang berada di Madinah. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa semua umat Islam saat itu datang berbondong-bondong ke Madinah, naik bis daerahan Madinah misalkan, atau didatangi satu persatu untuk berbaiat, kecuali sebagian umat Islam yang berada di Nabawi. Riwayat terlampir, silakan dibaca sejarahnya, dalilnya dibaca. Nggak ada kayak begitu. Jadi pengukuhan Abu Bakar sebagai pemimpin khalifah penguasa saat itu, Khalifah Umar yang beranjak duluan, lalu diikuti oleh tokoh-tokoh yang lain. Baru setelah itu di Masjid Nabawi, beberapa orang di Madinah juga, nggak semuanya, nggak semua penduduk yang ada di situ saat itu. Habis itu selesai. Nggak ada dalam sejarah Abu Bakar menerima lagi. Mana nih pengisah baru yang dulu syahadat nggak sah sekarang harus diulangi? Nggak ada. Turbaya juga nggak ada. Datengin orang banyak juga nggak ada. Karena arti dari baiat sebenarnya itu yang paling utama adalah kalau yang berkaitan dengan nasbil imamah itu pengangkatan, pengukuhan itu. Kalau sudah dikukuhkan, diangkat, udah selesai. Nah, adapun masing-masing yang terjadi seperti zaman Rasulullah ya, yang datang itu ketika ada sesuatu yang insidentil. Apa insidentilnya? Ya, ada keperluan khusus kayak tadi baiat Ridwan, kayak juga baiatun nisa. Baiatun nisa itu kejadian yang memang terpaksa, memang harus dibaiat karena bahaya. Mereka wanita lari dari Mekah. Mereka sudah iman, ya. Mereka punya kebiasaan dalam hidupnya membunuh anak hidup-hidup, melakukan kesyirikan, berbuat dusta. Karena mereka pengincap baru datang di Madinah bergabung supaya kuat imannya, maka dibaiat. Itu. Mana tadi? Sedangkan keimaman Jokam, pengangkatan tahun 41 hanya dilakukan oleh 3 orang dari keluarga imamnya dengan mengacu pada dalil kewajiban bagi 3 orang musafir untuk mengangkat salah satunya
sebagai amir perjalanan. Jika dicermati betul kejadian ini dan dasar dalil yang dipakai, jelas ini bukan pengukuhan sebagai imam seluruh umat Islam atau khalifah atau penguasa. Ini hanya sebuah komunitas atau perkumpulan pengajian. Ini kan maunya disamakan, kan? Maunya disamakan. Tapi kenyataannya sama apa enggak? Sekarang pakai dalil punyanya Khalifah Abu Bakar. Yang ngangkat Khalifah Abu Bakar itu alul halli wal aqd. Tokoh-tokoh Islam mewakili seluruh umat Islam. Nah ini tahun 41, 3 orang dari keluarganya mewakili siapa? Kok bisa sama itu gimana? Mewakili siapa? Terus dalil yang dipakai kan jelas selama ini la yahillu li thalathatin yakununa fi falatin minal ardi illa amaru alaihim adab. Itu dalil apa? Dalil musafir yang secara mafhum bisa dijadikan dalil untuk mengangkat imam. Tapi yang jadi masalah kan terus imamnya diangkat, diposisikan sebagai imam yang paling sah. Dari mana? Kan nggak cocok. Kepahaman kita katanya jamaah kita bukan firqah, sebab kita mempunyai amir yang dibaiat dan ditaati. Sedangkan yang dimaksud firqah adalah golongan yang tidak mempunyai amir walaupun jumlahnya banyak. Nah ini lagi bikin definisi firqah sendiri. Berdasarkan dalil innahu la islama illa bi jama'ah wala jama'ata illa bi imara wala imarata illa bi ta'ah. Dalilnya pakai ini. Gimana ini ngambilnya ini? Ya. Terus dalil kedua dari Abi Darda, ucapan Abi Darda, la islama illa bi ta'ah wala khaira illa fil jama'ah wan nushi lillah walil khalifati walil mu'minina amatan. Mana ini yang bermakna firqah? Lafaz firqahnya mana ini? Secara zahirul lafzi tidak termuat. Secara mafhum makna tersirat akan terjadi kesalahan di sini. Ya. Coba yang pertama, takdil pertama. Pemahaman seperti ini dengan sandaran dalil ucapan Khalifah Umar dan Abu Darda tersebut adalah kesalahan dalam beristidlal, salah dalam menggunakan dan memaknai dalil. Di mana letak kesalahannya? Satu, kesimpulannya Imam Ad-Darimi yang meriwayatkan hadis ini hanya menempatkan hadis ini dalam masalah bahayanya hilangnya ilmu. Jadi babnya Imam Darimi sendiri itu tidak mengisyaratkan masalah tidak sahnya Islam, harus mengangkat imam. Kalau nggak mengangkat imam berarti firqah. Nggak ada kayak begitu. Imam Darimi sendiri itu nggak memasukkan bab itu. Yang kedua, hadis ini mauquf, sanadnya dhaif. Yang la islama itulah, itu kan dalil andalan itu. Kenapa nggak boleh nikah sama orang luar? La islama illa bil jamaah. Kenapa nggak boleh sholat di belakang orang luar? La islama illa. Kenapa nggak boleh ngasih waris orang luar? La islama. Itulah hadisnya dhaif. Sanadnya dhaif. Mengkotek, ada yang majhul, ada yang mengkotek perawinya. Yang ketiga, tidak ada dari seorang pun dari ulama yang menjelaskan bahwa syarat sahnya Islam adalah berjamaah, berimam, berwajib, bertaat. Tidak ada. Ini bahkan baca syahadat menetapi rukun Islam, yang penting tidak melakukan nawaqid Islam, itu sudah muslim. Silakan, ini sudah dibahas dalam subat yang lalu. Begitu pula ucapan Abu Darda halaman 28 yang dimuat oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid syarah Muwatta. Ini kebetulan saya sudah ngaji juga waktu itu bersama Syekh Basmul, murid utamanya Syekh Yahya di Mekah. Ini juga sama. Ini kesimpulan pengambilannya juga tidak sempurna.
dalam tamhid. Ucapan Abi Darda tersebut tidak bisa dijadikan dasar sahnya jamaah dengan berimam, berbayat dan bertaat yang dibentuk oleh Jokam, karena jelas sekali lafaz riwayat tersebut adalah untuk menguatkan kewajiban taat kepada imam, khalifah atau penguasa. Karena makna yang benar dari riwayat tersebut, tidak sempurna Islam kecuali dengan ketaatan, dan tidak ada kebaikan yang sempurna kecuali dengan berjamaah, dan nasihat untuk Allah, khalifah, penguasa, dan orang-orang iman secara umum. Yang dimaksud itu coba sampean cermati dalam dalil itu, walil khalifati, kalimat walil khalifati. Halaman 26 itu kan ada Abi Darda, la islamnya la bi ta'atin wala khair fil jamaah wan nushi lillah walil khalifati. Lah ini loh. Kalimat walil khalifati dipaksakan tuh imam golongan. Bagaimana mungkin khalifah itu kok jadi imam golongan itu? Khalifah itu penguasa. Jam berapa? Seakan 3/4. Tayyib, tolong dibaca-baca. Nanti kalau ada yang kelewatan dalam tanya jawab, nanti malam insya Allah ada sesi tanya jawab biar kita sempurnakan. Ya, habis asar insya Allah Syekh Aziz. Nanti malam ini kita lanjutkan. Kemungkinan nanti malam ini kita bacanya akan sedikit lompat-lompat, makanya longgarkan untuk membaca. Mana yang perlu ditanyakan silakan nanti dalam sisi tanya jawab nanti malam bisa ditanyakan. Tayyib, musta'idun? Siap insyaallah? Semoga Allah paling barokah. Kita istirahat sholat bagi penduduk asli. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.